Halo semuanya, selamat datang di pertemuan pertama Sosiologi Lumbel BEM UI paket C. Di sini nama aku Shibasana Kafura akan ngejelasin sedikit tentang sosiologi di pertemuan ini. Gitu. Jadi, sebelumnya aku bakal ngebuka dengan sebuah quote dari Winston Churchill, yaitu Perdana Menteri Inggris pas Perang Dunia I. Jadi dia pernah bilang kayak, "Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts." Jadi sukses itu bukanlah suatu final dan sebuah kekalahan atau failure adalah tidak fatal, adalah sebuah keberanian untuk terus maju yang terhitung yang utamanya gitu. Nah, jadi kita bakal ngapain aja sih? Jadi pertama aku mau perkenalan dulu gitu. Terus selanjutnya itu kita bakal ada materi ya kan. Habis itu kita bakal ada soal review dan habis itu ada games tanya jawab gitu. Oke, jadi aku perkenalan dulu ya. Jadi nama aku Shiba Sanakafura, kalian bisa panggil aku Shiba atau Kashiba. Aku lahir di Jakarta 7 September 2002, dan mungkin sebagian dari kalian di paket C ini ada yang lebih tua daripada aku, jadi bisa aja panggil Shiba aja gitu. Dan aku dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2020 gitu. Jadi sekarang aku masuk di semester 3. Aku dulu SMA-nya di SMA Lab Kebayoran. Terus ini nomor telepon, ID line, Instagram, dan email aku kalau kalian mau tanya-tanya gitu tentang apa aja, buat tentang UI, buat tentang kayak pelajaran sosiologi ini atau apapun boleh. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke materinya. Jadi pertama, aku mau ngejelasin dulu tentang sejarah singkat dari sosiologi itu. Jadi, di sejarah singkat sosiologi pasti nggak lepas dari tokoh-tokoh filsafat, contohnya kayak Aristoteles dan Plato. Jadi, sebelum nama sosiologi lahir itu, sebagai pengetahuan, para teori sosiologi dan tokohnya telah melisan bagaimana ilmu pengetahuan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk bisa hidup bahagia. Jadi, kebahagiaan itulah di latar belakang sosiologi dilahirkan gitu. Nah, di sini ada Plato dan ilustrasi dari Plato dan Aristoteles. Gitu. Oke, terus siapa sih Bapak Sosiologi Dunia? Nah, namanya Auguste Comte. Jadi, pertama kali istilah ilmu sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte yang sampai saat ini dikenal dengan Bapak Sosiologi Dunia. Jadi, Auguste Comte ini memberikan pernyataan bahwa objek kajian sosiologi adalah manusia atau masyarakat yang dipandang kedua hal tersebut saling berkaitan secara keseluruhan. Jadi, antara manusia dan masyarakat. Jadi, objek utamanya itu. Selanjutnya ada juga pemikir dari Timur Tengah, dari dunia Islam itu, namanya Ibn Khaldun. Jadi selainnya sebelum Auguste Comte memberikan pandangan tentang ilmu ini, di dalam perkembangan dunia Arab atau Islam, kajian masyarakat telah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada tahun 1332 sampai tahun 1406 dalam buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun. Jadi di dalam buku tersebut dapat pemikiran sosiologis lebih terperinci dan sangat maju, sehingga ia sering juga disebut sebagai peletak batu pertama dalam sejarah kajian ilmu sosiologi sebagai ilmu gitu. Oke, jadi terus objek kajian sosiologi itu apa sih? Apa yang kita dipelajarin di sosiologi ini gitu? Nah, jadi ada objek material dan objek formal. Jadi kalau objek material sosiologi itu adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial manusia, seperti misalnya gejala-gejala sosial dan proses hubungan antar manusia. Jadi dalam artian itu, objek material sosiologi merupakan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Jadi segala macam kayak perilaku atau gejala atau apa di masyarakat itu termasuk sebagai objek material dari sosiologi itu. Terus kalau misalnya objek formal itu apa? Objek formal sosiologi adalah proses yang lahir dari hubungan manusia sebagai anggota masyarakat yang ditekankan pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam arti lain, objek kajian sosiologi berfokus pada aktor sosial, jadi yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi objek formalnya itu adalah masyarakat. Sebagai dari aktor sosial. Oke, jadi apa aja sifat dan ciri sosiologi? Ini harus diperhatiin banget karena sering banget nih keluar gitu. Jadi kalau misalnya ciri sosiologi itu ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Jadi kalau empiris itu mengacu pada sifat dari hasil observasinya, tidak spekulatif. Terus teoritis itu sosiologi selalu berusaha untuk menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial diteliti. Terus kumulatif itu menganalisis serta menggabungkan beberapa hasil penelitian hingga mencapai kesimpulan baru yang lebih presisi.
Dan kalau non-etis itu sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruk dalam membahas suatu permasalahan, melainkan lebih kepada menjelaskan mengapa permasalahan itu terjadi. Jadi harus dihafal banget tentang ciri-ciri sosiologi itu ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Bisa disingkat kayak ETKN mungkin, atau apapun yang kalian mau gitu, M gitu. Oke, jadi metode penelitian sosiologi itu apa aja sih? Kalau misalnya kita meneliti masyarakat, meneliti kehidupan sosial, itu metodenya ada apa aja gitu. Nah, jadi bagi antara metode kualitatif sama metode kuantitatif. Nah, kalau metode kualitatif itu adalah metode sosiologi yang menekankan pada pengumpulan dan penggunaan data deskriptif atau analitif. Jadi kuncinya itu ada deskriptif dan naratif itu. Terus kuncinya lain itu adalah berupa kata-kata juga gitu. Dan ada 3 jenis tidaknya gitu. Yang paling banyak itu antara metode historis, komparatif, dan studi kasus. Jadi kalau historis ini mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data berupa peristiwa-peristiwa jadi masa lampau. Jadi kalau ada masa lampau dan kayak ada peristiwa-peristiwa itu pasti metode historis. Nih contohnya ini adalah kehidupan masyarakat Minangkabau pada era kolonial Belanda gitu. Nah, untuk metode komparatif itu membandingkan fenomena sosial di masyarakat. Jadi contohnya ini sebuah perbandingan antara industri budaya di Indonesia di era awal perkembangan televisi dan internet gitu. Terus ada metode studi kasus, yaitu dilakukan dalam rangka mengeksplorasi sosial secara terbatas sama mendalam. Contohnya itu adalah jejak lama peristiwa malari di Tanjung Priok gitu. Jadi secara terbatas, secara misalnya peristiwanya cuma satu malari gitu di Tanjung Priok, namun mendalam dari berbagai aspeknya. Oke, kita lanjut aja nih ke metode kuantitatif. Jadi kuantitatif itu menekankan pada data numerik atau angka-angka. Tuh. Nah, kalau penggunaan angka dimasukkan untuk mengukur secara numerik gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, setidaknya ada 2 metode kuantitatif, yaitu yang pertama metode statistik, yaitu pengolahan dan analisis fenomena sosial melalui data statistik. Nah, di peneliti itu menggunakan dataset yang sudah tersedia atau mengumpulkan sendiri melalui survei. Selanjutnya itu juga ada metode sosiometri, yaitu menganalisis pola hubungan, relasi, atau jaringan sosial antar individu atau kelompok. Jadi metode sosiometri sering disebut juga analisis jaring sosial atau dalam bahasa Inggris social network analysis. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi jaringan sosial antar manusia sebagai bagian dari atau pembentuk fenomena sosial. Oke, jadi selanjutnya itu gejala sosial atau realitas sosial. Bedanya apa sih gejala sosial sama realitas sosial? Oke, jadi gejala sosial itu adalah fenomena yang menyebabkan adanya permasalahan sosial. Nah, dalam hal ini permasalahan sosial dan tingkah laku individu dalam masyarakat serta lingkungannya saling mempengaruhi. Nah, contohnya gejala sosial itu ada gejala ekonomi, ada gejala alam, ada gejala budaya, dan juga ada gejala psikologis. Oke, jadi selanjutnya itu realitas. Jadi realita gitu, fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial. Jadi konstruksi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu konsensus atau kesepakatan, interaksi, serta habituasi atau kebiasaan sosial. Antara lain, contoh-contoh dari realitas sosial ini adalah keluarga, masyarakat, sekolah, organisasi sosial gitu. Jadi kan karena mereka tuh hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kesepakatan, terus dalam semua organisasi ada interaksi serta ada kebiasaannya sendiri gitu. Oke, masuk ke interaksi sosial. Ini juga sering banget diulang-ulang dan pasti bakal ada selanjutnya gitu. Jadi interaksi itu ada konsep individu juga. Jadi individu itu adalah bagian kecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, kata individu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Sedangkan kalau kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi dengan pola-pola umum yang telah mapan. Jadi adapun kumpulan orang dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi 3 syarat utama, yaitu mereka menyadari bahwa yang merupakan bagian dari kelompoknya, terus anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik, terus juga dapat struktur norma dan pola perilaku. Gitu. Terus ada faktor interaksi sosial, mengapa orang melakukan interaksi sosial, atau misalnya contoh-contohnya gitu. Terus yang pertama itu adalah imitasi, jadi seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang.
Ada juga sugesti, yaitu yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, kadang tanpa berpikir rasional. Terus lalu juga ada simpati, yaitu bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan suatu hal, atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut orang yang menaruh simpati gitu. Sedangkan kalau identifikasi itu suatu pemberian tanda ciri khas, hingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri gitu. Jadi kalau identifikasi itu udah pengen sama atau identik, udah pengen serupa gitu. Terus kalau empati itu merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan gitu. Terus, cara interaksi sosial, yang pertama itu ada kontak sosial. Jadi kalau kontak sosial itu tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik, yang termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Nah, kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yang itu primer dan sekunder. Kalau primer itu secara langsung seperti bertatap muka, nah sekunder itu nggak langsung menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Jadi mungkin kalau sekarang kita masa pandemi ini kita lebih banyak yang sekunder ya gitu, dan primernya biasanya paling sama keluarga-keluarga kita atau teman-teman terdekat gitu. Terus untuk syarat interaksi sosial itu, dalam interaksi sosial komunikasi merupakan hal yang sangat penting, dengan maksudnya adalah saya mengungkapkan perilaku entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu jadi dalam sebuah komunikasi itu ada beberapa unsur, yaitu komunikator, orang yang berkomunikasi, komunikan, orang yang menerima dari pesan dari komunikatornya itu. Nah, kalau pesan itu adalah, suatu yang isi atau, omongan yang dibilang oleh komunikator itu, terus media itu, berupa agennya atau berupa perantaranya juga ada efek atau enggak reaksi dari, antar komunikan dan komunikator itu, gitu. Terus kita masuk juga nih ke bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial ada yang asosiatif dan disasosiatif. Kalau asosiatif itu, eee, kayak merujuk pada menyatu, kayak terintegrasi dan saling akur gitu. Sedangkan kalau disasosiatif itu cenderung untuk misah, terus, tidak akur, tidak itu. Oke, jadi asosiatif itu yang pertama itu ada kerjasama, yaitu suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama, gitu. Misalnya kalau dalam tim bola, yang pasti kita kan saling kerjasama, kalau misalnya dalam satu timnya, gitu. Terus juga ada asosiatif, itu akan, apa tuh bentuk lain dari asosiatif, ada juga akomodasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi bentuk-bentuk akomodasi ini ada koersi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Terus ada juga asimilasi, yaitu merupakan pencampuran dua kebudayaan melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Bisa dilihat kan di sini, ada fotonya, yaitu contohnya warga di Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Karena hal tersebut telah melebur menjadi kebudayaan masyarakat setempat meskipun beretnis Tionghoa dan Arab, gitu. Terus kalau akulturasi itu penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Contohnya bangunan Masjid Kudus menimbulkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam dengan misalnya, apa tuh, atap pelumpangnya, dengan, coraknya, gitu. Oke, kalau disosiatif itu ada persaingan, ada kontroversi, dan ada pertentangan atau konflik. Nah, kalau persaingan itu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Contohnya misalnya kayak kompetisi sepak bola gitu, atau misalnya kompetisi esai gitu, dan itu pasti mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Terus kontroversi itu suatu perasaan tidak suka yang sembunyikan, jadi belum secara terang-terangan tapi udah ada perasaan nggak suka nih. Kan kalau misalnya konflik itu adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Jadi udah terbuka dan juga ada paksaan atau kekerasan antara satu individu atau kelompok dengan individu yang lain gitu. Nah, tadi udah asosiatif, disosiatif, terus selanjutnya itu tentang keteraturan sosial. Oke.
Jadi ketatuan sosial merupakan suatu gambaran terhadap keadaan masyarakat yang terjadi secara tertib sebagai hasil dari interaksi sosial masyarakat yang sedang dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi menurut proses membentuknya, maka ketatuan sosial masyarakat jadi melalui beberapa tahapan. Antara lain yang pertama, tertib sosial, yaitu kondisi suatu kelompok atau masyarakat yang teratur, dinamis, dan aman. Tertib sosial bentuk akibat adanya hubungan yang syarat serta tindakan dengan nilai dan norma sosial. Selanjutnya juga ada order, yaitu sistem norma dan nilai yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat. Kitab ini dapat dicapai ketika setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu juga ada keajukan, yaitu ketatuan yang sifatnya tetap sebagai hasil hubungan antara ketindakan, nilai, dan norma sosial, dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga terpelihara dalam tindakan. Juga ada pola, yaitu corak hubungan yang tetap dalam interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota kelompok. Lalu, nah terakhir ini kita akan membahas tentang lembaga atau institusi sosial. Terus lembaga sosial atau institusi sosial merupakan pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Terus maksud dan tujuannya itu adalah supaya manusia memiliki keteraturan dan memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Dan dianya dalam bentuk lembaga sosial dan menjalankan fungsinya masing-masing. Antara lain ada lembaga keluarga, terus ada lembaga agama, terus lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Mereka dibuat agar masyarakat tersebut memiliki keteraturan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, mungkin itu secara umumnya tentang materi dalam pertemuan pertamanya. Selanjutnya kita akan ada review soal sedikit nih gitu. Bentar, aku udah bikin sedikit gamesnya mungkin dan bisa kalian akses sendiri di sini. Oke. Sebentar. Oke, jadi yang pertama ini, sosiologi berasal dari kata Latin socius dan kata Yunani logos. Nah, socius itu apa sih dalam pengertian sosiologi? Apakah sosial? Apakah kerabat? Apakah keluarga? Apakah kawan? Itu apa ya? Coba kita pencet kawan nih. Benar, nyata. Jadi socius itu artinya adalah kawan. Tuh. Jadi aspek utama yang dipelajari oleh sosiologi adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan, rakyat dengan penguasa, atau masyarakat dengan budayanya, atau manusia dengan manusia atau kelompok. Nah, sosiologi itu pelajaran apa sih? Nah, tadi kan udah bilang objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah manusia atau kelompok gitu. Jadi, ini deh benar. Oke, jadi kalau masyarakat dengan budaya mungkin antropologi ya. Kalau rakyat dengan penguasa, ya politik ya. Mungkin. Terus secara harfiah sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Diartikan ilmu tentang hubungan teman dengan teman, dan secara luas sosiologi diartikan ilmu tentang apa ya, budaya manusia, perubahan sosial, masyarakat, atau dinamika sosial. Benar adalah masyarakat. Oke. Selanjutnya dalam mempelajari sosiologi yang dipersoalkan bukan baik buruknya fakta, tapi penjelasan terhadap fakta-fakta. Sifat demikian disebut. Jadi tadi kan kita udah belajar kan tentang sifat-sifat dari sosiologi. Ada empiris, ada non etis, ada normatif, dan ada teoritis. Jadi ini nggak mempersoalkan baik buruknya, tapi lebih kayak mempersoalkan tentang penjelasan fakta itu. Nah, yang benar apa ya? Kayaknya sih non etis. Benar, dia non etis. Selanjutnya, apa yang dimaksud dari cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikan individu tersebut. Ayo, kayaknya sih faktor sosial nggak sih? Ya, benar. Oke. Selanjutnya, sikap sosiologi adalah mendasar pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif, jadi sesuai dengan realita dari hasil observasi. Nah, sifatnya itu apa? Ya, tadi udah ada etika, empiris, kumulatif, dan non-etis. Nah, coba kita Nah, oke, dan terakhir nih, untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden, beberapa partai politik bergabung di satu kubu interaksi sosial yang dibentuk berdasarkan ilustrasi tersebut, yaitu nah, apakah joint venture, apakah konsiliasi, kooptasi, koalisi, mungkin kalian udah dengar juga ya nih kata-kata di berita-berita gitu. Sepertinya kayak koalisi partai politik kan gitu. Oke, benar. Nah,
mungkin ilmu yang didasarkan pada teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus adalah ilmu yang bersifat diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Jadi udah ada terus diperluas gitu apa ya, kumulatif. Oke, nah jawabannya satu. Oke, itu saja dari aku hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dalam sesi pertanyaan lain. Semoga bisa dipahami ya, dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh banget nanti ditanya atau dilihat dari di modul. Terima kasih semuanya.